Kronologi penyimpangan. Pada awal pernikahan, aku percaya kami membangun rumah yang sama. Tahun-tahun pertama berjalan wajar. Bekerja, membangun, membesarkan anak. 4 tahun setelah menikah, saat 2 anak telah lahir, perselingkuhan pertama muncul. Kos Kemlayan RW 05 RT 030 menjadi titik awalnya. Hubungan itu terbongkar. Namun yang berakhir hanya tempatnya, bukan hubungannya. Kos itu berpindah. Alamat berganti. Tetapi hubungan itu tidak berhenti. 4 tahun pernikahan kos pertama, Kemlayan. Waktu berjalan. 13 tahun kemudian, hubungan itu muncul lagi. Kos Kartotiasan 37 menjadi saksi berikutnya. Hubungan itu kembali terbongkar. Dan sekali lagi, yang berpindah hanya lokasi. 13 tahun kemudian kos kedua, Kartotiasan. Namun pola itu tidak berhenti. 4 tahun setelah kejadian itu, hubungan itu berpindah lagi. Muncullah kos Penumping RT 01 RW 0265. 4 tahun kemudian kos ketiga, kos Maksiat Penumping. Di tempat inilah, hubungan itu berjalan paling lama. Sekitar 15 tahun. Selama 15 tahun itu, hubungan itu berjalan seperti rutinitas. Bukan karena aku tidak tahu. Titik GPS itu berkedip di koordinat yang sama. Lama sekali, terlalu lama untuk disebut kebetulan. Terlalu tepat untuk disebut salah. Aku hanya memahami satu kenyataan pahit, orang yang sudah tenggelam dalam perselingkuhan. Sadar, tidak berhenti karena ditegur, dipergoki, atau dimaafkan. Aku tahu, anak pernah ingin mendobrak pintu kos itu. Aku melarangnya. Bukan karena aku tidak peduli, tetapi karena aku tahu, jika hati sudah meninggalkan rumah, pintu yang didobrak tidak akan mengembalikannya. Dan juga karena aku tidak ingin anak melihat ibunya sendiri tertelanjang, terbaring bersama pria lain. Ada hal-hal yang terlalu kotor untuk dipaksa menjadi kenangan di mata seorang anak. Selama 15 tahun itu, pelaku merasa aman, nikmat dalam sembunyi, tenang dalam kebohongan. Ia tidak lagi gemetar saat ponsel berdering, tidak lagi gugup saat pulang terlambat. Semua sudah terlatih, semua sudah tertata. Dan pola yang dipelihara selama itu bukan lagi kelemahan, melainkan pilihan hidup. Ia mengira suaminya tidak tahu. Ia mengira semuanya masih bisa disembunyikan. Bukan karena ia cerdas. Ia menyangka dinding tak punya telinga. Waktu tak menyimpan jejak. Sunyi tak pernah berbicara. Dan kebenaran bisa ditidurkan selamanya. Ia lupa. Kebenaran tidak tidur. Ia menunggu. Dan yang tetap tinggal hanya satu, pengkhianatan yang dipelihara dengan sadar. Jika seseorang telah mengulanginya bertahun-tahun setelah ketahuan, setelah berjanji, setelah diberi kesempatan, lalu tetap memilih kembali, maka itu bukan lagi kesalahan, itu watak yang dipertahankan. Bukan karena tidak ada jalan keluar, tetapi karena ia tidak ingin berhenti, pada fase terakhir, hubungan itu kembali berpindah. Kos berikutnya berada sekitar 10 km dari rumah. Kos keempat berada di jalan Sumpah Pemuda Kelut Barat. Tempat itu menjadi altar gelap pribadi. Jarak itu tidak dipilih tanpa alasan. Cukup jauh untuk menyembunyikan jejak, namun cukup dekat untuk tetap dijalani. Pada titik itu, yang runtuh bukan hanya pernikahan, yang runtuh bukan hanya kehormatan, tetapi juga harga diri. Dan ketika moral ikut hilang, yang tersisa hanyalah tubuh tanpa nilai. Dan ketika kehormatan dilepaskan dengan sadar, seseorang tidak lagi jatuh karena tergoda. Ia jatuh karena memilih hidup di bawah nilai yang bahkan tidak lagi menghargai dirinya sendiri.